Halo teman-teman semuanya, jumpa di drama7.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang postingan yang gambarnya itu tidak bisa ditampilkan atau tidak tampil. Artinya di sini kalian sudah memposting gambar di dalam postingan, ya teman-teman, gambar. Nah, tetapi ketika kalian run, ya kalian publish, itu gambarnya hilang. Kalau ini kan tampil ya teman-teman, ya ini tampil. Normalnya seperti ini, kalau kita posting gambar di sini dia akan tampil gambar. Nah, tetapi ketika tidak bisa ditampilkan, maka itu ada permasalahan nih di dalam kodenya, kode template-nya teman-teman terutama. Jadi kasus ini berlaku ketika gambarnya itu tidak tampil di semua postingan. Jadi tidak hanya di satu postingan saja. Kalau di satu postingan saja itu bisa berarti uploadnya belum sukses atau ngambil gambar dari blog lain gitu ya. Sedangkan blog lain itu dia menghapus gambarnya, maka gambarnya hilang. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kasusnya itu di semua postingan kita itu gambarnya itu tidak nampil, maka permasalahannya ada di bagian CSS. Oke, kita langsung saja menuju ke bagian edit.html. Caranya langsung ke bagian tema. Setelah itu kita klik segitiga bawah, langsung edit.html. Nah, di sini permasalahan kita kan ada di bagian gambar yang ada di bagian postingan. Artinya bukan gambar yang global ya. Biasanya ada pengaturan khusus di mana kita itu bisa mengatur gambar hanya di bagian postingan saja. Nah, kita bisa memanfaatkan fungsi search yang ada di keyboard. Caranya Ctrl+F, kalian klik sembarang tempat tapi di dalam kotak editor ini. Ctrl+F, langsung kalian ketikkan img. Nah, untuk memulai pencarian kalian bisa klik enter di keyboard kalian. Enter. Nah, kuncinya adalah ini teman-teman, kuncinya. Jadi ini permasalahannya sebenarnya ada di bagian display. Biasanya yang membuat itu tidak nampil itu karena ada display none. Jadi displaynya itu dihilangkan. None itu tidak ada tampilan, ya. Seperti ini. Jadi kalian perlu mencari bagian image, img seperti ini. Kalian cari nih, apakah ada display none di situ. Oke. Nah, ini kalau di tempat saya di sini saya makanya ini ya teman-teman ya, post body. Jadi saya atur untuk ini itu pakai post body. Di sini ada image, jadi ini adalah tempat untuk mengatur tampilan dari image. Ini biasanya ada kayak gini nih. Ini kan display box nih, biasanya gini. Nah, ketika kita ganti jadi display none, maka gambarnya itu nggak nampil gitu ya, nggak tampil. Oke, kita langsung saja enter. Nah, di sini tidak ada gambar yang nampil di sini teman-teman ya, gambarnya hilang. Oke, kita coba cari nih. Nah, hilang gambarnya teman-teman ya, gambarnya hilang gitu. Itu adalah fungsi dari display none. Nah, cara paling mudah ya tadi, kalian langsung cari saja img ya, img seperti ini, kalian enter. Nah, kalian telusuri nih, ada nggak sih yang ada display none-nya gitu ya. Lalu kalian ubah khusus yang bagian image, karena kita sedang berurusan dengan image, maka carinya yang image aja, image. Oke, sampai kita menemui ini nggak ada ya, nggak ada display none, nggak ada. Nah, ini dia ketemu display none. Nah, kita bisa hapus bagian display, atau kita bisa rubah lagi nih display block. Nah, di sini ada 4 yang bisa dipilih untuk CSS sendiri. Display none, display inline, block, inline block. Nah, ini display none itu dia tidak ada. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada hello world. Kalau display none itu hello world-nya itu nggak nampil teman-teman, padahal di sini sudah diatur nih. Ini ada nih, pengaturannya kalian lihat nih, p class-nya xt1,
display none, hello world. Harusnya di sini ada ini nampil, tapi ini nggak ada karena display none ya. Sedangkan display inline itu dia gabung sama ini, sama teks yang ada di sini, jadi satu kesatuan. Sedangkan block itu dia kayak enter tetapi ada jarak nih, spasi ya. Untuk inline block itu seperti ini, dia gabung sama teks kayak gini ya, gambarnya misalnya gambar ya, dia gabung sama teks, lalu setelah itu dia langsung enter. Nah, enter tetapi ada jarak di sini, jadi kayak blok yang terpisah gitu ya, membentuk blok gitu, seperti itu. Nah, kita bisa pakai display block. Jadi biasanya agar rapi teman-teman ya, agar rapi karena ini image agar bisa terpisah dengan rapi. Oke, seperti ini. Lalu kita shift, kita save. Oke, save ya, ini bagian ini. Oke, nah sudah, lalu kita enter, kita coba sekarang. Ini dia teman-teman, sudah tampil lagi ini gambarnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu tuh untuk menampilkan dan menyembunyikan gambar di dalam postingan, karena ini kita fokus di dalam postingan saja. Nah, kalau ada display none berarti itu akar permasalahannya, kalian ganti jadi display block. Nah, ini display block itu seperti ini, jadi gambarnya itu tidak gabung sama ini teman-teman ya, jadi dia itu ngeblok terpisah, ini lebih rapi. Seperti itu kira-kira untuk mengatasi gambar yang tidak nampil. Oke, dan perlu perhatian juga, jadi ini adalah salah satu ilmu CSS ya teman-teman. Jadi CSS itu biasanya ini kan dalam satu kalimat, katakanlah ini kalimat ya. Di sini kita kan editnya tadi di sini item post body img ini ya. Jadi ini satu kalimat teman-teman ya, kita satu kalimat. CSS itu biasanya satu kalimat itu kayak gini, dia ditandai ada kurung kurawal di sini pembuka ya, sama kurung kurawal penutup. Oke, ya ini ya. Jadi ini tandanya satu kalimat ya, hitungannya gitu ya, hitungannya satu kalimat gitu ya. Nah, di dalamnya ini adalah atributnya nih teman-teman ya, pengaturan yang ada di dalamnya. Nah, untuk memisah lagi, katakanlah ini kata ya, ini satu kata gitu ya, dipisah dengan tanda ini, tanda titik koma itu ya teman-teman, titik koma ini. Jadi ini menandakan kata, kalau katakanlah ini kalimat lah, ini kita gambarkan ini kalimat, ini itu kata-katanya. Jadi kata satu, kata dua gitu ya teman-teman. Jadi tiap kata itu ditutup dengan ini, dengan titik koma. Nanti berganti lagi kata yang lain gitu ya. Misalnya di sini pengaturan display block, ini udah ditutup ya. Ini menandakan kata ini selesai. Lalu ganti ini margin titik 2 ya. Ini margin itu adalah template-nya yang ada di CSS ya, yang udah dibuat oleh si pembuat CSS-nya. Jadi ini ada properties-nya kayak gini, background dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Lalu ini adalah isinya nih teman-teman, isi dari propertinya ini teman-teman, ditandai dengan titik 2. Dan untuk menutup kata itu titik koma. Jadi kalau misalnya ini belum dikasih titik koma, maka itu masih kehitung jadi satu kesatuan, dan itu akan jadi error karena ini sudah beda lagi display sama margin. Ini untuk ngatur margin, ini untuk ngatur display. Kalian bisa lihat ini referensinya. Biasanya aku ada di sini sih, di W3 School ini untuk latihan CSS gitu ya, karena di sini memang langsung dari sumber itu ya. Nah, ini display, terus tadi kan ada margin nih, margin gini, ini propertiesnya itu ya teman-teman, propertiesnya di
display margin itu udah beda lagi. Makanya tiap kata itu diselesaikan dengan titik koma. Jadi jangan sampai lupa harus ada titik komanya. Kalau nggak ada titik komanya error gitu ya, gitu aja. Itu untuk CSS, karena CSS ini CSS murni loh teman-teman. Ini kayak gini, ini yang digunakan ketika pemrograman HTML itu yang menggunakan CSS itu ya sama seperti ini. Makanya di Blogger itu ya intinya tadi di sini di Blogger itu support CSS, HTML sama JavaScript ya. Jadi kita bisa pakai di sini untuk memperindah tampilan kita, untuk mengatur layout, terus fungsi interaksi, animasi dan lain sebagainya itu ya. Jadi kita bisa membuat seperti halnya web yang ada di hostingan hanya dengan Blogger gitu ya teman-teman, yang platform gratis. Gitu tambahannya. Seperti itu kira-kira. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan maju, lihat langkahmu juga